Selamat siang, nama saya Dr. Hafiz. Saya Dr. Farah. Saya Dr. Teguh. Kami dari Residen Oftalmologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kali ini kami akan mempersembahkan video pemeriksaan funduskopi. Ada 3 pemeriksaan yang akan kami persembahkan. Yang pertama, Pemeriksaan fundus biomikroskopi. yang kedua, pemeriksaan binocular indirect ophthalmoscopy. Dan yang ketiga, pemeriksaan kontak glass dengan 3 mirror Goldman. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Pemeriksaan fundus biomikroskopi. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengevaluasi status kesehatan segmen posterior mata. Lensa non-kontak tambahan digunakan bersama dengan biomikroskop untuk menghasilkan gambaran terbalik, luas, dan stereoskopis dengan resolusi yang bagus. Fundus biomikroskopi digunakan terutama untuk mengamati polus posterior. Gambaran dari retina perifer dapat diperoleh dengan menggunakan lensa tertentu. Selamat siang, saya Dr. Teguh. Kita akan memeriksa saraf penglihatan Bapak ya dengan alat ini. Saya mohon kerjasamanya supaya pemeriksaan ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Langkah-langkah pemeriksaan. Yang pertama, desinfeksi sandaran dahi dan sandaran dagu dari biomikroskop dengan mengusap memakai alkohol dan dikeringkan memakai tisu. Atur ketinggian meja dan sandaran dagu dari biomikroskop sehingga pasien merasa nyaman. Instruksikan pasien untuk memposisikan kepala lurus ke depan. Atur iluminasi ke intensitas sedang dan lengan iluminasi dari biomikroskop diposisikan lurus sesuai posisi kepala atau 0 derajat. Kecilkan sinar hingga menjadi celah tipis. Atur pembesaran pada pengaturan terkecil 6 kali atau 10 kali. Posisikan sinar slit lamp tepat di tengah pupil mata kanan pasien dan fokus ke kornea. Minta pasien untuk melihat ke arah titik merah atau telinga sebelah kanan pas pemeriksa. Letakkan lensa di depan mata pasien sehingga bagian belakang tepat menyentuh bulu mata, sekitar 8 mm dari kornea pasien. Jarak antara lensa dan kornea bervariasi, tergantung kekuatan dari lensa tambahan yang digunakan. Jika posisi lensa telah sesuai, akan terlihat penampakan refleks fundus saat melihat melalui lensa okuler dari slit lamp. Dengan menggunakan joystick, fokus kepada gambaran fundus dengan menggerakkan lampu celah perlahan-lahan menjauhi kornea dengan posisi sinar tetap di tengah pupil. Pembesaran dapat dirubah ke pengaturan sedang atau tinggi pada saat ini. Gunakan joystick dan knob pengatur vertikal dari slit lamp untuk memindai seluruh struktur okular posterior. Untuk melihat area spesifik dari retina, minta pasien merubah fiksasinya. Apabila pantulan dari permukaan lensa mengganggu pandangan, miringkan lensa sedikit atau ditingkatkan sudut lengan iluminasi sekitar 10 derajat dari posisi lurus kepala untuk mengurangi silau. Setelah pemeriksaan selesai, lakukan langkah yang sama untuk memeriksa mata kiri pasien. Untuk memeriksa adanya irregularitas dari makula, kecilkan sinar hingga menjadi celah dan fokuskan ke area makula. Mulanya orientasi secara vertikal, kemudian orientasi secara horizontal. Periksa lampu celah pada makula, apakah ada celah dan atau lengkungan. Pemeriksaan pada makula seperti ini diketahui sebagai tes sinar celah Watzke-Allen, dan apabila hasil positif dinamakan Watzke sign. Jika dalam langkah pemeriksaan tersebut
didapatkan adanya perdarahan atau mikroaneurisma, periksa kembali area tersebut dengan red free atau filter hijau untuk meningkatkan kontras. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, catat informasi yang didapatkan selama pemeriksaan pada fundus drawing chart. Catat di rekam medis lensa tambahan yang dipakai, karena gambaran yang diperoleh dari satu lensa dapat terlihat berbeda dibandingkan dengan lensa lain. Harap diingat bahwa gambaran retina merupakan terbalik. Deskripsi dan ilustrasi harus tepat sesuai anatomi. Bila terdapat anomali, tandai area di mana lesi tersebut berada di retina, bukan di mana tampak melalui lensa. Pemeriksaan retina dengan lensa Tri-Mirror Goldman. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengobservasi dan evaluasi area-area spesifik retina. Lensa Tri-Mirror Goldman digunakan bersama-sama dengan biomikroskop sehingga memungkinkan pembesaran yang bervariasi dan tampilan stereoskopis. Indikasi dari pemeriksaan ini untuk menilai lesi pada retina atau variasi tidak umum yang ditemukan saat pemeriksaan oftalmoskopi binokuler indirect. Bagian sentral lensa memungkinkan pemeriksaan stereoskopis dengan resolusi lebih tinggi pada polus posterior. Selamat siang Pak, nama saya Dr. Hafiz. Ya dokter. Ya, pada saat ini kita akan melakukan pemeriksaan untuk saraf matanya ya. Nanti ada alat yang kita tempelkan ya. Agak merasa tidak nyaman sedikit ya, tapi tidak apa-apa. Ya, bisa kita lanjutkan Pak? Langkah-langkah pemeriksaan. Atur slit lamp sesuai dengan kenyamanan pemeriksa dan pasien. Posisikan pasien pada slit lamp. Periksa terlebih dahulu segmen anterior untuk menyingkirkan kontraindikasi pemeriksaan lensa Tri-Mirror Goldman seperti trauma kornea dan kondisi infeksi. Persiapkan lensa dengan menempatkan cairan lubrikan pada permukaan konkav lensa. Hindari terbentuknya gelembung udara. Posisikan pasien pada slit lamp kembali. Baik, ini ada alat yang saya tempelkan ya Pak. Bapak lihat terus ke bawah Pak. Tahan sebentar ya. Menggunakan ya. Lihat ke bawah terus. Ke bawah terus ya, pindah Pak. Ke bawah terus. Lihat ke bawah Pak. Dua-duanya buka. Lihat ke bawah lagi Pak. Mata kirinya dibuka. Lihat ke bawah. Ya. Tahan ya Pak. Tahan ya. Matanya dulu dibuka Pak. Ya, sekarang lihat ke depan sana. Oke. Tahan ya Pak. Sekarang melirik ke atas Pak. Melirik ke bawah. Melirik ke kanan. Ke kiri Pak. Ini saya putar sedikit ya Pak. Bersihkan cairan lubrikan yang melekat di lensa dengan tisu. Lensa sebaiknya dibersihkan dengan pembersih lensa kontak dan didisinfeksi sesuai dengan panduan CDC. Secara lembut, bersihkan mata pasien dengan tisu. Setelah itu, teteskan antibiotik pada mata pasien untuk menghindari iritasi pada mata pasien. Hasil pemeriksaan dapat dicatat pada rekam medis dan digambarkan pada fundus drawing chart. Harus diingat bahwa gambaran yang tampak pada cermin bersifat terbalik. Deskripsi dan ilustrasi harus tepat secara anatomis. Jelaskan letak lokasi kelainan pada retina, bukan seperti yang tampak pada cermin. Pemeriksaan binocular indirect ophthalmoscopy. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa segmen posterior mata
dilakukan dengan pupil dilatasi dan merupakan instrumen pilihan untuk screening retina perifer. Persiapan alat: posisikan binocular indirect ophthalmoscopy atau BIO pada kepala pemeriksa, sesuaikan headbands dengan diameter kepala pemeriksa, pasang tepat di atas alis mata dan kencangkan. Posisi okuler harus sedekat mungkin dengan mata pemeriksa. Atur jarak interpupil untuk mendapatkan binokularitas dengan cara ibu jari diarahkan sejajar dengan mata sejauh 40-50 cm. Ibu jari pemeriksa tersebut diberikan sinar dari BIO, tutup mata kiri, dan atur okuler ke arah dalam atau luar sampai ibu jari berada tepat di tengah dari sinar. Lakukan hal yang sama untuk mata kanan. Pemeriksa akan mendapatkan visualisasi binokular yang sesuai dengan jarak kerja pemeriksa. Lalu atur sinar dengan cara kedua mata pemeriksa dibuka. Sinar diatur dengan cara ibu jari pemeriksa diposisikan sesuai jarak kerja. Pencahayaan yang baik akan dicapai jika ibu jari pemeriksa berada pada titik fokus. Sinar dipilih dengan intensitas yang rendah, terutama pada pasien anak agar lebih nyaman. Langkah-langkah pemeriksaan: pasien berbaring, pupil dilatasi, dan pasien diminta untuk fiksasi target dengan melihat ke arah yang tetap di langit-langit. Arahkan sinar pada indirect ophthalmoscopy dengan memiringkan posisi kepala sehingga red reflex dapat terlihat. Pegang lensa magnifikasi dengan cara yang benar. Pupil berada di tengah lensa magnifikasi. Tarik lensa menjauh dari mata pasien secara perlahan sampai pemeriksa melihat gambaran fundus yang stereoskopik. Amati dengan seksama gambaran fundus yang terbentuk dan jaga agar sinar dari headset tetap berada pada pupil pasien. Jika pantulan cahaya dari bagian depan dan belakang lensa magnifikasi berada di tengah lensa, gerakkan lensa perlahan untuk memisahkan pantulan tersebut. Geser lapang pandang dengan cara kepala pemeriksa dan lensa magnifikasi digerakkan sesuai aksis. Gunakan jari tengah tangan yang memegang lensa sebagai tumpuan agar lapang pandang tetap sesuai aksis dan sinar dari indirect ophthalmoscopy berada pada pupil pasien. Tetap ingat bahwa bayangan fundus yang terbentuk terbalik atas bawah maupun kanan kiri. Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan pencatatan dengan fundus drawing. Standar gambar retina dibuat di dalam lingkaran dengan fovea sebagai pusat, yang menunjukkan posisi relatif dari papil nervus 2, retina, dan fasa retina serta ora serata. Standar bagan fundus atau bagan vitreoretinal menggambarkan 3 area lingkaran yang mempresentasikan ekuator di bagian dalam, ora serata di bagian tengah, dan batas anterior pars plana di bagian terluar. Angka Romawi menunjukkan meridian fundus sesuai dengan arah jam. Perubahan pada badan vitreus dapat dicatat pada cross-section bola mata secara horizontal dan vertikal. Pewarnaan terstandar dipakai untuk menggambar fundus agar pemeriksa dapat membaca dan mengevaluasi dengan mudah gambar fundus tersebut. Kode warna yang dipakai pada fundus drawing yaitu warna merah merepresentasikan retina normal, arteri retina, perdarahan retina, mikroaneurisma, retinal break atau hole. Warna biru merepresentasikan vena retina, detached retina, batas luar retinal break atau hole. Warna kuning merepresentasikan exudate retina, edema intraretinal, drusen, postfotokoagulasi retina. Warna hijau merepresentasikan opasitas vitreus atau hemorrhage, cotton wool patches, benda asing intraokular. Warna coklat merepresentasikan pigmentasi, detached choroid, tumor choroid. Warna hitam merepresentasikan ora serata, drusen, hiperpigmentasi, pigmen choroid, scar laser fotokoagulasi. Yang dapat kita lihat pada gambar fundus drawing ini yaitu terdapat detached retina di bagian temporal dengan adanya break pada bagian supratemporal.